Saudara, sidang perselisihan hasil pemilu legislatif kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Hari ini ada 60 perkara yang terbagi dalam 3 panel. Sidang PHPU legislatif dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Sidang terbagi dalam 2 sesi, yakni pagi dan siang dengan 3 panel. Untuk wilayah Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jambi, dan Lampung. Agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan pemohon yang sudah dimulai sejak 29 April lalu. Secara total ada 297 perkara PHPU di tingkat legislatif yang ditangani oleh MK. Kita pantau sidang sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, selamat siang. Di sidang sengketa Pileg kali ini hal menarik apa kemudian yang bisa Anda sampaikan? Iya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini di Mahkamah Konstitusi kembali dilanjutkan sidang PHPU untuk tingkat legislatif. Jadi memang ini sudah dimulai sejak 29 April yang lalu dan total tadi juga sudah disebutkan ada 297 perkara PHPU Pileg yang ditangani oleh MK. Tapi untuk hari ini ada sekitar 60 perkara dan ini terbagi menjadi 3 panel di 2 sesi. Jadi sesi pagi tadi sekitar pukul 8 dan nanti akan ada sesi kedua di sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yang sudah tadi, Francisco, ada beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara, Papua Barat, dan juga Papua Pegunungan. Selain untuk DPR RI juga memang yang digugat begitu oleh pemohon ada juga di tingkat DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, bahkan juga perorangan. Nah, Francisco dan juga saudara, tadi memang ada beberapa gugatan yang disampaikan di 3 panel itu, misalnya saja adalah untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 maksud kami, maupun juga meminta adanya pemungutan suara ulang. Dan tadi yang menarik Francisco diantaranya tadi di panel 1 untuk perkara nomor 130 ini untuk P3 yang mempersoalkan hasil suara yang didapatkan oleh P3, yakni ada sekitar 5.800.000 sekian. Ini yang tadi diharapkan agar tidak menjadi suara terbuang. Kenapa? Tadi diwakili oleh pengacara yakni Iqbal Tawakal Pasaribu dan Ahmad Leksono, disampaikan bahwa suara sah secara nasional untuk parpol ini kan ada sekitar 151,7 juta. Artinya dengan ambang batas parlemen sekitar 4%, artinya setiap parpol ini paling tidak harus punya sekitar 6 juta lebih suara untuk bisa punya kursi di DPR. Dengan perolehan suara P3 yang sekitar 5,8 juta suara itu, ada selisih sekitar 193.000 suara untuk punya kursi di DPR. Nah, ini yang tadi dimintakan atau dimohonkan oleh P3 sebagai pemohon adalah untuk mengkonversi suara tersebut untuk P3 agar bisa punya kursi di DPR. Alasannya agar tidak menjadi suara yang terbuang dan juga aspirasi baik itu membawa suara dari ulama maupun juga umat yang menjadi pemilih dari P3 ini bisa terbawa di DPR. Artinya mereka yang suaranya ini dikhawatirkan terbuang ini tidak masuk atau beralih ke parpol lain. Menurut P3 juga, Francisco dan juga saudara, putusan untuk membatalkan ambang batas parlemen 4% setelah pemilu 2024 ini juga dianggap tidak adil. Kenapa? Karena artinya di pemilu ini mereka harus tetap mematuhi aturan bahwa setiap parpol yang ingin punya atau akan punya kursi di DPR ini adalah yang memenuhi parliamentary threshold 4% tersebut. Nah, tadi Francisco juga yang sangat disayangkan sebetulnya ini dalam persidangan PHPU Pileg di MK di panel 3 tadi sempat Hakim MK Saldi Isra sempat menegur ada salah satu yang telat begitu dalam persidangan dan ini juga cukup dianggap mengganggu. Bahkan tadi Saldi Isra sempat berkelakar bahwa siapapun yang telat apakah di persidangan selanjutnya ini diminta untuk push up saja. Nah, ini yang tadi juga menarik bahwa memang tentu ini harus diperhatikan oleh para peserta dalam sidang PHPU di MK bahwa harus bisa mengikuti jalannya sidang. Tapi tadi tetap perwakilan dari caleg PKB ini tetap diperbolehkan untuk mengikuti sidang. Kira-kira itu Francisco, dan tadi juga beberapa sidang sudah selesai dan nanti kita akan pantau bersama bagaimana berjalannya sidang PHPU Pileg di MK yang nanti akan dilanjutkan kembali di pukul sekitar 13.30 waktu Indonesia Barat. Francisco. Masih ada sesi kedua untuk sidang MK perselisihan hasil legislatif. Terima kasih atas laporan Anda, Putri Oktaviani, yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.